Dan untuk mengetahui suasana terkini pasca mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina di Bangladesh serta kondisi warga negara Indonesia di tengah rusuh besar di kota Dhaka, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Bangladesh, Heru Hartanto Subolo. Pak Heru, selamat sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore Pak Indra. Baik, Pak Heru, kami ingin mulai terlebih dahulu tentang bagaimana sebenarnya kronologi warga negara Indonesia berinisial DU ini menjadi korban meninggal di tengah kerusuhan yang terjadi di Bangladesh. Kapan pertama kali KBRI menerima informasi ini, Pak? Terima kasih Pak Indra. Kami menerima informasi mengenai meninggalnya warga negara Indonesia berinisial DU yang sedang mengadakan kunjungan bisnis di Jasor. Jasor adalah sekitar 3,5 jam dari Bangladesh melalui perjalanan darat tadi pagi, dan kami terus menghubungi otoritas setempat dan mendapatkan konfirmasi bahwa benar yang bersangkutan telah tinggal di salah satu hotel di kota Jasor mulai tanggal 1 Agustus yang lalu, dan sangat disesalkan pada saat kejadian ini beliau berada di hotel tersebut dan terbakar hotelnya, dan beliau meninggal menurut informasi adalah karena menghirup asap karena kebakaran di hotel tersebut. Ya, Pak, kalau kita lihat berarti Jasor tadi disebutkan jaraknya 3,5 jam dari kota Dhaka, Pak ya? Betul, betul. Baik, artinya 3,5 jam eskalasi dari kerusuhan ini, perjalanan darat. Ya, perjalanan darat 3,5 jam. Artinya eskalasi kerusuhan ini sangat tinggi, tidak hanya di pusat kota di Dhaka, tetapi sampai ke Jasor, berarti ke berbagai wilayah, begitu ya Pak ya. Nah, apakah kemudian ada sebelumnya travel warning atau himbauan lah kepada warga negara Indonesia yang rencananya berangkat ke Bangladesh sebelumnya Pak ya, bukan yang hari ini setelah ada korban? Itu sudah pernah disampaikan belum Pak? Karena kerusuhan ini kan sebenarnya sudah mulai berlangsung, sudah mulai memanas perlahan-lahan dan agak cepat sebenarnya eskalasinya meningkat sejak bulan Juli sebenarnya, awal Juli bahkan. Sebelumnya sudah ada warning belum Pak? Warning kepada warga negara Indonesia sudah kita berikan sejak awal Juli yang lalu. Tadinya memang tingkat demonstrasi ini dalam skala yang sangat kecil di sekitar Universitas Dhaka di Bangladesh saja karena menuntut sistem kuota yang direformasi. Namun demikian semakin lama memang kondisinya semakin memanas dan puncaknya pada tanggal 18 Juli. Sebelum itu kami sudah mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia yang berada di Dhaka utamanya dan di seluruh Bangladesh. Tentunya kami juga memberikan informasi secara lengkap termasuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui simbol-simbol masyarakat maupun sosial media yang ada selama ini kami terhubung dengan masyarakat Indonesia di Bangladesh. Baik, nah untuk informasi kepada kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta begitu Pak, apakah juga sudah disampaikan agar ada himbauan bagi warga negara Indonesia yang sekarang pergi ke yang akan pergi ke Bangladesh itu untuk ditahan, ditunda dulu? Itu ada pencegahannya tidak Pak, selain informasi misalnya ditahan jangan berangkat dulu untuk yang Bangladesh, misalnya di di bandara-bandara baik di Jakarta maupun daerah-daerah lain di Indonesia begitu Pak. Sebelumnya itu sudah ada upaya seperti itu atau memang ini tidak bisa ditahan sehingga tetap masuk ke Bangladesh? Sudah Pak, jadi kami berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dan sudah dicantumkan di dalam Safe Travel yang memang menjadi pedoman kita semua warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri agar selalu mencermati keadaan di mana negara tersebut akan dikunjungi. Selain itu kami juga melalui sosial media dan masyarakat Indonesia termasuk Chamber of Commerce dan rekan-rekan pengusaha lainnya untuk menunda keberangkatan. Beberapa yang menghubungi kami secara langsung, kami sudah sampaikan himbauan ini dan juga pencegahan agar supaya mereka tidak hadir, tidak berkunjung ke Bangladesh pada sementara ini sambil menunggu keadaan membaik.
Baik, Pak, berarti ini sifatnya himbauan aja ya, ketika tetap ada yang memang harus masuk ke Bangladesh, juga tidak bisa dilarang begitu Pak ya? Sifatnya hanya himbauan. Ada situasi Pak ketika akhir Juli awal Agustus situasi memang kemudian membaik setelah intensitasnya cukup tinggi 18 Juli sampai dengan akhir Juli ini intensitasnya sangat tinggi, tapi kemudian ketika curfew atau jam malam diadakan atau ditetapkan, keadaan berangsur-angsur mulai tenang dan pulih. Sehingga mungkin ada beberapa warga Indonesia yang walaupun melihat situasi seperti itu, namun karena kecenderungannya membaik dan semakin tenang, kemungkinan beliau atau mereka berpikir untuk tetap saja atau karena ada urgensi lain dan memang tempatnya jauh dari keramaian di Dhaka. Memang kami cermati keramaian maupun kerumunan tidak saja terjadi di Dhaka tapi juga terjadi di kota-kota lain. Tapi intensitasnya dan tingkat kerawanannya sangat berbeda-beda. Dan Dhaka, Chittagong, Khulna ini memang menjadi salah satu flashpoint dari gerakan demonstrasi ini. Jasor sendiri sebelumnya tidak teridentifikasi terlalu rawan. Jasor kami identifikasikan sebenarnya tidak terlalu rawan karena itu kota kecil dan relatif jauh dari pusat-pusat keramaian yang menjadi sasaran dari demonstrasi ini. Namun demikian ada hal-hal yang kami cermati karena ini terkait dengan kerawanan politik domestik di mana tingkat sensitivitas masyarakat terhadap partai yang berkuasa pada saat ini memang sangat tinggi, sehingga kemungkinan itu menjadi salah satu akibat ya yang mungkin dampak dari tingkat kerawanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga salah satu hotel yang menjadi sasaran ini memang kelihatannya sangat disayangkan karena sebenarnya jauh dari lokasi pusat keramaian. Baik, Pak, koreksi saya kalau salah. Ada 563 warga negara Indonesia yang menetap di Bangladesh, Pak ya. Lebih tepatnya mereka sebagian besar berada di mana? Apakah Dhaka atau di wilayah-wilayah yang memang jauh atau mungkin tidak terlalu rentan seperti yang Anda gambarkan tadi di Jasor misalnya? Jadi ada 577, kami koreksi Pak, jumlah warga negara Indonesia yang ada di Bangladesh. Utamanya di kota-kota besar seperti Dhaka ada 361 orang, kemudian di Chittagong yang besar ya 87, di Rajshahi, di Khulna itu adalah pusat-pusat konsentrasi masyarakat Indonesia. Rata-rata mereka adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Jadi mereka sudah cukup lama tinggal di sini bersama dengan keluarga inti mereka, suaminya rata-rata karena memang rata-rata ibu rumah tangga. Yang lainnya adalah para profesional, pelajar, tidak terlalu banyak, dan pendatang atau bisnismen yang tinggal di sini untuk sementara. Mereka bekerja di perusahaan multinasional maupun bekerja di BUMN ya, yang kebetulan ada kerjasama dengan Bangladesh. Ya, berarti besar sekali untuk yang di Dhaka ya, pusat kota yang terjadi pusat kerusuhan juga sekarang ini. Ada 531 WNI Pak ya, dari 577 di Bangladesh, 531 di Dhaka. Bagaimana mengkondisikan mereka sebagai upaya contingency plan Pak, agar mereka juga terhindar dan tidak menjadi korban? Sebenarnya saya koreksi dulu Pak, 577 adalah total warga negara Indonesia yang ada di Bangladesh. Bangladesh ya. Di Dhaka sendiri ada 361. Oh, 361 Jadi ya. 361. Oke. Ya, bagaimana mereka, kami sudah mapping konsentrasi masyarakat Indonesia yang ada di Dhaka khususnya di utara, kemudian di kota Dhaka dan juga di perimeter yang ada di kedutaan dan yang lainnya, karena memang beberapa tinggalnya agak di pinggir kota dan itu rata-rata yang tinggal di pinggir kota adalah para warga negara Indonesia yang tinggal dengan keluarga Bangladesh.
Ada beberapa yang profesional yang kebetulan memiliki usaha ataupun kelompok masyarakat yang tinggal di dalam perimeter di tengah. Di perimeter di tengah itu sebenarnya cukup sangat aman karena memang diperuntukkan untuk quote-unquote warga negara asing yang tinggal di ibu kota Bangladesh ini. Baik, boleh Pak Heru memberikan gambaran kepada kita masyarakat Indonesia di tanah air ini gambaran tentang eskalasi atau kondisi politik yang terjadi di sana, terutama setelah mundurnya dan kaburnya Perdana Menteri Hasina dari Bangladesh menuju ke India. Apakah ini eskalasinya masih akan meningkat terus? Bagaimana dengan militernya? Dan kami mendengar sepertinya akan juga meminta salah satu peraih Nobel untuk memegang dulu pemerintahan transisi. Bagaimana Pak kondisi di sana sehingga tergambarkan saudara-saudara kita yang ada di sana kira-kira akan bisa tetap aman? Kondisi di ibu kota Bangladesh, Dhaka utamanya, sejak kemarin yang sangat hektik sekali dengan mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina, saat ini berangsur-angsur mulai pulih, berangsur-angsur mulai tenang, meskipun saat ini masih sangat rawan dan sangat awal untuk memprediksi bagaimana Bangladesh ini ke depan. Yang paling bisa kami lihat adalah keamanan saat ini diambil alih oleh militer di beberapa titik yang kami lihat di sini, dan tentunya pemerintah baru yang nanti akan interim government yang nanti akan dibentuk saat ini sedang dirundingkan. Chief of Staff Jenderal Waqaruzzaman yang sekarang ini diberi mandat untuk memberikan fasilitasi terbentuknya interim government sudah berkomunikasi dengan Presiden Bangladesh Muhammad Sahabuddin beserta dengan seluruh stakeholders masyarakat setempat termasuk mahasiswa pemrotes, dan sudah ada beberapa langkah yang disampaikan. Tentunya kita akan terus mencermati perkembangan ini, dinamikanya sangat fluid, sangat cair, dan kita tentunya memantau dari dekat. Harapan kami adalah kondisi berangsur-angsur semakin aman dan proses yang akan atau sedang dijalani oleh pemerintah Bangladesh melalui interim government nanti akan menghasilkan situasi yang komprehensif yang baik bagi kita semuanya. Tentunya kita terus dari dekat mencermati perkembangan ini, Pak. Sejauh ini berarti belum ada skenario untuk memulangkan warga negara Indonesia yang ada di sana, Pak ya? Belum ada skenario itu sama sekali ya? Kami tentunya mencermati perkembangan, Pak Indra. KBRI sendiri sudah siap dan sudah melakukan langkah-langkah kontingensi yang diperlukan, baik dengan masyarakat Indonesia yang ada di Dhaka maupun ada di luar Dhaka. Kami secara intens berkomunikasi dengan mereka untuk memastikan bahwa logistik, komunikasi, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mereka tinggal, bekerja, lancar. Dan banyak dari mereka juga karena ada partnership atau dengan mitra setempat. Kami juga berkoordinasi secara aktif. Kemudian tentunya KBRI Dhaka akan melihat sejauh ini apakah diperlukan kontingensi dalam artian evakuasi. Namun demikian dalam beberapa hal kami melihat saat ini kondisi semakin baik. Sehingga kami terus mengupayakan kesiapan ini, Pak. Baik. Pak Heru Hartanto Subolo, Duta Besar Republik Indonesia di Bangladesh. Terima kasih atas waktunya memberikan informasi selengkapnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.